Ya, kembali lagi bersama saya Syarifah Rahma dalam 77 tahun Indonesia Merdeka, ekonomi berdaulat. Dan kali ini saya tidak sendiri, kali ini sudah hadir di tengah-tengah saya. Pertama, saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Widiawan Prawiratmaja yang pernah menjabat sebagai Gubernur OPEC untuk Indonesia pada tahun 2015 hingga 2016. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Bapak? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, baik ya tentunya. Kemudian saya juga akan sapa Bapak Bayu Krisnamurti yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian pada tahun 2010 hingga 2011. Apa kabar Bapak? Terima Baik, baik, kasih waktunya. alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan membahas tema utamanya adalah kedaulatan energi dan juga pangan. Ini adalah dua unsur yang betul-betul menjadikan fondasi utama bagi kedaulatan negara atau suatu bangsa tentunya. Dan apalagi saat ini juga kita ketahui bahwa ada dua tantangan begitu ya, ada tantangan-tantangan dalam sektor energi dan juga pangan begitu. Saya akan ke Pak Wid terlebih dahulu begitu ya, seperti apa kalau kita lihat di tengah kondisi saat ini begitu ya, Anda melihat untuk evaluasi kedaulatan dari sektor energi kita seperti apa, apalagi tantangannya juga luar biasa di tengah pandemi COVID-19 yang sudah mulai berakhir, ada pemulihan juga tentunya, kemudian di satu sisi juga kita ketahui ada unsur geopolitik juga. Seperti apa Anda melihat ya Pak? Kita garis bawahi dulu kata kedaulatan. Jadi kedaulatan sebagai negara yang merdeka tentunya berdaulat. Semua kebijakan terkait energi dan sumber daya alam kan ada di tangan pemerintah. Jadi kata-kata berdaulat sudah pasti karena kebijakan ditetapkan oleh pemerintah, tata kelola ditentukan oleh pemerintah juga. Bagaimana pelaksanaannya dan implikasinya terhadap ekonomi itu yang mesti kita lihat dari sisi apakah memberikan manfaat yang lebih baik atau menjadi beban. Jadi sebenarnya kedaulatan itu sesuatu yang sudah pasti. Ya. Konteksnya apakah dia memberikan manfaat, contohnya untuk daya saing, atau dia menjadi beban. Ya. Itu yang menjadi isu sebenarnya kalau dari sisi ekonominya. Ya. Oke, kemudian kalau dari Pak Bayu, Anda melihatnya seperti apa kalau dari segi pangan begitu untuk kedaulatan kita sendiri? Saya ingin sedikit lebih melihatnya secara lebih emosional. Jadi salah satu alasan kita dulu merdeka 77 tahun yang lalu, itu adalah tekadnya adalah jangan sampai ada rakyat kita yang lapar lagi. Itu saya kira diulang berkali-kali oleh para pemimpin bangsa kita. Dan kalau kita lihat sekarang, alhamdulillah, nggak ada kasus-kasus kelaparan besar di Indonesia. Rasanya sih kita tercukupi kebutuhan pangannya. Namun, ke depan kita masih menghadapi tantangan-tantangan yang ternyata kian hari kian serius dan ada di tengah kita. Mungkin sebenarnya kalau udah dilihat dari sisi krisis pangan, itu hanya akibat. Jadi pertama kalau menurut saya, yang krisis saat ini kita hadapi itu adalah krisis iklim. Seperti yang kita lihat misalnya di Papua, baru saja ada salah satu kabupaten ada kelaparan, itu karena terjadi frost, terjadi situasi yang dingin yang mematikan tanamannya. Dan begitu tanamannya mati, dia tidak bisa mendapat makanan apa-apa dari dirinya sendiri. Kejadian yang sama di Dieng, sama situasinya. Tapi karena Dieng punya infrastruktur, jalan gampang bisa dikirim dari daerah lain, dia tidak kelaparan. Itu yang pertama, krisis iklim. Kedua, menurut saya, krisis kesehatan. Krisis kesehatan kita kemarin dengan pandemi mengakibatkan krisis logistik dan kemudian krisis rantai pasok. Perdagangan tidak jalan. Nah, situasi seperti ini bisa terjadi lagi. Dan yang ketiga, krisisnya sebenarnya adalah krisis perdamaian. Kita bicara Indonesia yang merdeka, merdeka hanya akan bisa kita rasakan kalau ada kedamaian. Dan ternyata ketidakdamaian, adanya perang, satu negara di dunia, dampaknya seluruh dunia, global gitu. Jadi tiga tantangan ini menurut saya harus kita hadapi ke depan. Dalam semangat kita melihat Indonesia merdeka 77 tahun, merdeka untuk bisa menghadapi, mengatasi, dan keluar sebagai pemenang menghadapi krisis-krisis itu tadi.
Oke, baik. Nah, ini menarik tadi sempat disinggung juga begitu terkait dengan perdamaian ini juga kan berdampak tentunya kepada pangan dan juga energi. Dan ini juga memang terasa begitu ya Pak ya, dari isu geopolitik di Ukraina dan juga Rusia langsung berdampak kepada harga-harga komoditas dan langsung juga berdampak kepada inflasi di sejumlah negara. Ini cukup tinggi, bahkan di kita juga sebetulnya hampir mencapai 5% begitu. Nah, ini seperti apa akhirnya berdampak kepada sektor pangan dan juga energi kita? Saya akan ke Pak Wid terlebih dahulu. Ya, kalau inflasinya adalah untuk mendorong perekonomian itu sesuatu yang mungkin nice problem to have gitu ya. Tapi kalau inflasinya mengarah kepada stagflasi, itu yang kita harus hindari betul gitu ya. Karena udah inflasi, ekonominya tidak tumbuh. Untungnya Indonesia kan masih tumbuh gitu ya. Tapi itu kan akibat dari suatu kebijakan. Kebijakannya adalah menahan harga tidak mengikuti perubahan harga pasar internasional. Hal itu bisa terjadi di energi karena memang pemerintah mengatur kebijakan tersebut gitu ya. Nah, tapi itu kan tidak semuanya seperti itu. Tetap ada di tempat-tempat lain yang biasa disebut sebagai komoditas bergejolak. Itu mungkin inflasinya udah di angka 9-10%. Nah, konteks ini kan tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, seberapa jauh hal ini tidak akan membawa dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, selama itu kita bisa jaga, kemungkinan besar kita akan oke saja. Cuman kan ada biayanya. Si subsidi sama kompensasi ini seberapa jauh kita bisa menahan. Sebelum ini kita to some extent kan kita diuntungkan dengan adanya penambahan deficit spending yang boleh lebih dari 3%. Tahun depan udah nggak boleh lagi. Nah, itu akan menjadi batasan. Kalau itu menjadi batasan dan mau tidak mau kan harus dilakukan penyesuaian. Kalau tidak, kita akan mengorbankan satu dibanding yang lain. Dan itu menurut saya akan menjadi sesuatu yang menjadi batasan-batasan yang akan dihadapi oleh pemerintah. Oke, dan ini juga masih menjadi pertanyaan juga begitu ya Pak ya. Seperti apa subsidi ini juga bisa efektif tentunya dan untuk menahan ya, untuk lonjakan harga di sektor energi. Nah, tapi kalau kita beralih ke pangan begitu kan, ini juga pasti ada masalah tersendiri ya dari inflasi dengan kaitannya langsung ke pangan. Apalagi juga kita kadangkala untuk menyelesaikan permasalahan pangan di dalam negeri kita mengacu kepada impor begitu. Nah, ini seperti apa Pak? Yang jelas kita melihat situasi yang agak menguntungkan bagi kita untuk 2 tahun terakhir ini dengan stabilnya harga beras. Ini terjadi karena lagi-lagi saya balik pada krisis iklim tadi. 2020, 2021 dan 2022 adalah adanya kondisi iklim yang namanya La Nina. Iklim basah. Ya, dan itu menguntungkan untuk padi. Makanya sampai dengan sekarang, alhamdulillahnya harga beras relatif stabil. Tetapi kondisi iklim ini tidak baik untuk kedelai, tidak baik untuk jagung, tidak baik untuk tebu. Ya, 3 komoditas pangan kita yang sekarang harganya terasa sangat menekan. Ya. Kemudian yang lain adalah tadi disebutkan kaitannya dengan energi, situasi di Rusia dan Ukraina, itu adalah harga pupuk. Harga pupuknya sudah naik sangat luar biasa tinggi. Nah, semua ini akan berakibat, sekarang kita sudah mulai merasakannya, tetapi masih bisa kita tahan. Yang memang menjadi tantangan adalah semester kedua 2022 dan semester pertama 2023. Untungnya, lagi-lagi untungnya, barangnya masih ada. Walaupun harganya naik, ya. Yang kita lihat nanti yang perlu kita cermati, jangan sampai barangnya nggak ada. Karena kalau untuk pangan itu nggak bisa lebih dari 3 hari. Kalau begitu ada kelangkaan pasokan, maka kita akan menghadapi situasi yang sangat berat. Yang juga harus saya kira pesan Bapak Presiden dengan perhatian penuh pada hal ini, itu adalah sejarah dalam 20 tahun terakhir menunjukkan terjadinya gejolak sosial politik di banyak negara akibat harga pangan dan mungkin juga energi yang melonjak. Dan kita per Agustus sampai dengan tahun 2024 memasuki siklus politik yang menurut saya akan membuat ini menjadi lebih rentan, ya, sehingga tidak ada toleransi atas risiko atas hal itu. Tapi kalau saya lihat masalahnya bukan masalah krisis pangan, tapi krisis harga pangan. Jadi ini masih menyisakan ruang bahwa kita masih punya waktu dengan cerdas, dengan canggih kita harus menyelesaikannya. Tentu tidak konvensional, nggak bisa hanya dengan sekedar mari meningkatkan produksi, itu perlu tapi biasanya butuh jangka panjang. Nah, sekarang yang kritikal adalah
18 bulan ke depan ini apa yang akan kita lakukan. Oke. Nah, tadi berbicara terkait dengan untuk menghadapi kondisi ini. Tadi kan Anda katakan juga bahwa solusinya tadi tidak serta-merta hanya menaikkan dari sektor produksi saja. Tapi sebenarnya seberapa efektif untuk kita menaikkan produktivitas kita di sektor pangan? Apalagi juga baru-baru ini Indonesia mendapatkan penghargaan ya untuk swasembada beras, seperti apa? Kita menurut saya kalau kita lihat dari sana, saya kira tentu kita bersyukur ya dan berterima kasih atas penghargaan itu, dan itu mencerminkan kerja keras kita bersama, terutama para petani yang terus saja di tengah COVID, di tengah pandemi mereka terus berproduksi, karena penghargaan itu adalah untuk 2020-2021. Itu puncak-puncaknya COVID kan, petani kita masih terus bekerja, itu penghargaan yang luar biasa. Yang mungkin masih bisa kita lihat dalam 18 bulan ke depan, kalau dari sisi produksi itu produktivitas. Tapi lagi-lagi seperti saya katakan tadi, tantangannya ada di pupuk, karena pupuknya menjadi amat sangat mahal. Bahkan produktivitas itu salah satu yang paling utama adalah pupuk. Untuk tanaman-tanaman semusim kita masih bisa genjot dari bibit, dan itu masih ada ruang untuk peningkatan produktivitas. Lebih dari itu menurut saya agak sulit. Jadi pengelolaan logistik itu menjadi salah satu alternatif yang lebih perlu dikedepankan. Dan kita tidak perlu melihat bahwa kalau kita berhubungan dengan internasional itu berarti kehilangan kedaulatan. Misalnya contohnya, mari kita melihatnya dengan cerdas. Kalau kita sekarang dalam keadaan situasi masih belum tertekan, masih pasokannya masih aman, kemudian kita punya stok di luar negeri. Kita beli stoknya dan kita simpan gitu. Pada saat nanti kita butuhkan, itu kita impor. Tapi itu udah punya kita gitu kan. Dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang saya sebut tadi, pengelolaannya harus kita lakukan dengan cerdas, dengan canggih, ya, tidak konvensional, tapi tetap peningkatan produksi harus terus. Tapi ini jangka panjang, ini tidak bisa hanya untuk 18 bulan. Oke, baik. Nah, kalau dari energi ini banyak yang bisa kita bahas ya Pak, dari sektor hulu dan juga hilir ini masing-masing ada permasalahannya ya. Nah, mungkin dari yang paling dekat dulu begitu terkait dengan dari sektor hilir, seperti apa harga BBM saat ini juga sudah mulai naik kecuali yang subsidi, dan mungkin juga tampaknya sudah mulai ada nih mungkin pertimbangan juga dari pemerintah untuk mulai menaikkan harga BBM subsidi, karena kalau kita lihat rentang harganya, harga jual dengan harga keekonomian ini kan juga cukup jauh begitu Pak. Nah, ini seperti apa tanggapan Anda? Tadi kan kita bicara dengan adanya dilema gitu ya. Sementara di satu sisi kita ingin mempertahankan inflasi pada level yang manageable gitu ya, tidak seperti di negara-negara lain, tapi itu kan berdampak kepada subsidi dan kompensasi yang terus meningkat. Nah, konteksnya adalah pada kondisi seberapa besar kita masih sanggup. Di lapangan tentu saja terjadi distorsi. Contoh misalnya kita yang harusnya batasan dari misalnya Pertalite itu kan anggarannya 23 juta kiloliter. Ditambah 10% ya katakanlah 25 juta. Kemarin sempat mau 28 mau ditambahkan. Tapi sampai tahun ini kemungkinan 29. Nah, itu seperti apa? Kan itu ada butuh pengaturan gitu ya. Itu suatu chaotic yang akan membawa sesuatu dampak yang katakanlah political ekonominya akan seperti apa gitu ya. Nah, konteks-konteks seperti ini kan harus dihadapi gitu. Di samping tadi tekanan-tekanan dari apakah ketersediaan dari APBN-nya akan ada dan cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa, seperti apa ini yang harus dilakukan? Apakah kenaikan bertahap atau apa segala. Tapi kondisi ini kan mudah-mudahan konteks perang, konteks ini kan one off gitu ya, bukan sesuatu yang normal gitu ya. Pada kondisi yang tidak normal ya logikanya pemerintah itu harus intervensi. Intervensinya bisa banyak hal dan salah satunya adalah menahan harga untuk tidak membawa inflasi seperti tadi dan daya beli masyarakat. Nah, konteks-konteks seperti ini yang harus dihitung dengan menurut saya kita tidak tahu seberapa jauh ini perang akan terus berlanjut, sehingga kita akan pada suatu saat di mana misalnya harga batu bara yang selama ini menopang penerimaan pemerintah itu akan seperti apa. Sementara kita mungkin
juga kelapa sawit. Tapi kelapa sawit sekarang lagi turun gitu ya harganya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi dinamika tersendiri, termasuk tadi bahwa di tahun 2023 kita deficit spendingnya maksimum 3%. Nah, kondisi seperti ini seperti apa? Belum lagi nanti masalahnya adalah sustainabilitas dari finansial di BUMN kita. Pertamina misalnya, kompensasi itu kan dia harus nalangin dulu. Biasanya lama lagi, Pak, dan kalau kita bicara energi, kita bicara financing yang tidak cukup untuk didatangkan dari bank-bank pemerintah atau negara di dalam domestik. Artinya kalau di luar inflasinya tinggi, suku bunga juga kemungkinan tinggi, dia harus nalangin, itu akan berdampak banyak gitu ya dalam proses pengadaan pasokan supply yang seperti ini. Dan kalau kita harus jaga, apalagi dengan kondisi tahun depan, tahun politik dan sebagainya, hal ini menjadi suatu PR yang luar biasa berat kalau menurut saya. Kenaikan itu sesuatu yang mungkin pada saatnya harus dilakukan, tapi tidak bisa terlalu tinggi. Karena itu dan batasannya tadi, affordability itu kan bukan hanya konsumen kepada barang, tapi affordability dari budget pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan yang harus ada, dan itu harus dihitung betul-betul. Nah, tadi ya terkait dengan kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi, ini menarik untuk kita lihat, apalagi kemarin juga kita sudah menyaksikan ya nota keuangan yang disampaikan begitu ya, terlihat juga asumsi makronya seperti apa. Dan yang menarik ini adalah kalau kita lihat mungkin dari segi pendapatan juga kan sudah tidak lagi mengandalkan dari sektor komoditas, karena komoditi super cycle juga ada kemungkinan akan berakhir di tahun ini, sehingga akhirnya ada potensi pendapatan juga akan turun begitu, apalagi juga untuk program PPS juga tidak akan dilakukan lagi di tahun depan, artinya pendapatan juga akan semakin kecil. Tapi di sisi lain belanja negara kita termasuk dari segi energi, subsidi dan kompensasi ini juga masih besar begitu. Nah, ini Anda melihatnya apakah cukup optimis begitu untuk di tahun depan? Pertama, yang kalau saya boleh optimis sedikit, kemungkinan harga itu tidak setinggi di tahun ini gitu ya, kemungkinan turun, dan dengan demikian makanya asumsi di 2023 kan harga minyaknya 90. Saya sih berharap jauh lebih turun karena ada berbagai penyesuaian ya. Orang melakukan berbagai substitusi, terus mengurangi konsumsi dan sebagainya. Yang itu mau tidak mau akan memberikan kesetimbangan baru. Kita tahu persis bahwa angka di atas 100 per barrel itu sesuatu yang tidak sustainable dan akan bergerak turun ya. Kalau dia bergerak turun itu sesuatu yang buat kita. Tapi juga kan batu baranya juga ikut turun kemungkinan. Kalau batu bara turun kita juga mengurangi kurang dari segi. Dan hal seperti ini menjadi bagian-bagian yang mungkin kita juga harus melakukan berbagai siasat gitu ya. Misalnya apakah kita harus memberikan windfall profit tax kepada pengusaha batu bara sehingga kita mempunyai pendapatan yang lebih dari hal-hal yang seperti ini, dan itu mestinya harusnya sudah dipikirkan dari sekarang, nggak nunggu pada kondisi bahwa misalnya perangnya nggak berakhir-akhir gitu ya. Karena masih belum tahu kapan. Nggak tahu sampai kapan gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik tadi kalau misalnya artinya untuk harga dari BBM subsidi sendiri ini juga kan masih sebuah tantangan berat untuk pemerintah bisa terus melakukan intervensi begitu. Nah, tapi jika ada kenaikan untuk harga BBM subsidi khususnya pasti akan ada dampaknya nih ke sektor pangan. Seperti apa, Pak? Ya, tentunya kalau energi itu langsung kena semuanya ya. Biaya produksi dan lain-lain. Tapi kalau untuk pangan semester kedua 2022 dan 2023 sama, kita juga agak optimis. Pertama, produksi untuk serealia di beberapa dunia itu turun sedikit, ya, tapi tidak separah yang sebelumnya. Pada beberapa komoditas yang lain malah naik, produksi sudah mulai naik. Gitu. Jadi itu mengurangi tekanan terhadap harga, dilihat dari sisi produksi. Tetapi yang jauh lebih signifikan pengaruhnya adalah ternyata dalam setahun terakhir ini, atau 6 bulan sampai dengan setahun terakhir, bisnis dunia itu melakukan adjustment terhadap logistik dan rantai pasoknya. Mereka tidak lagi mengandalkan pada kawasan Eropa Tengah. Mereka mulai merubah, dan Brazil, Kanada, Australia, beberapa India, Cina sendiri itu semua langsung melakukan adjustment, dan itu ternyata menekan harga. Logistiknya menjadi jauh lebih efisien, supply chain jadi lebih terjaga. Yang lain adalah bahwa proses-proses produksi itu mulai berjalan, dan itu lagi-lagi menambah pasokan. Harga hampir semua komoditi diprediksi akan
melandai Ya. atau normal, mulai terjadi normalisasi. Nah, menurut saya ada dua yang menjadi kritikal untuk situasi seperti itu. Pertama, pemerintah dan dunia usaha betul-betul harus melakukan sinergi agar pengambilan keputusan nggak telat. Karena ini semua negara sekarang benar-benar melakukan langkah untuk bisa mengamankan pasokan maupun harga untuk rakyatnya. Itu terjadi di mana-mana. Jadi kita basically rebutan. Ya. Dan itu yang bersaing bukan hanya pengusaha, tapi juga pemerintah yang melakukan kebijakan, gitu ya. Kemudian yang itu jadi jangan telat, mau ngambil impor ya impor, cepat gitu ngambil keputusannya, jangan ditunda-tunda. Kalau nggak impor, putusnya nggak impor. Karena biasanya tunggu kosong dulu nih Pak, baru Nah, panik gitu. impor. Ya, terus kemudian yang kedua, yang tadi kita harus sudah mulai menata ulang ya sistem pangan kita untuk mampu nantinya bersiap dengan 3 krisis seperti tadi, karena 3 krisis itu akan bisa terjadi lagi, terjadi lagi, Oke. dan kita harus jadi jangan konvensional gitu, melakukannya dengan cerdas. Baik. 2 langkah itu menurut saya menjadi kritikal. Oke, baik. Ini baru mulai panas diskusi kita, masih banyak yang bisa kita bahas tentunya Pak Bayu dan juga Pak Wit, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan kembali dialog spesial ini dan juga sesaat lagi kita akan menyaksikan detik-detik pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di 77 tahun Indonesia Merdeka Ekonomi Berdaulat.